Lah ya makanya itu justru ketika ada dirjen pesantren, ada undang-undang pesantren, turunnya terlalu banyak. Dari 4.800.000 menjadi 1.300.000, ini bisa dilihat di situ. Ya bisa dilihat. Jadi ini persoalan yang dua saya kira ini yang bertanggung jawab ya. Pertama adalah NU, yang kedua adalah Kementerian Agama. Saya kira di NU udah banyak orang kaya ya, orang-orang yang saya kira bisa menjadi kelompok yang dengan niat baiknya, dengan keinginan untuk menjaga NU, itu bisa membiayai muktamar itu sendiri. Kenapa kita harus bergantung pada eksternal untuk kemudian mengatakan bahwa NU itu bisa dijual? NU itu terlalu besar untuk dikooptasi. Apalagi hanya partai politik. Negara saja tidak boleh mengkooptasi NU. Kalau kita saling menjegal bisa kok. Gus Yahya nggak bisa nyalon karena dia pernah dipecat gitu loh. Perkum ini kan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Dilalai di tengah jalan pecah kongsi. Itu aja persoalannya. Saya kira sebelum dikonklusi oleh Bang Endin sebagai Sohibul Bait dan Sohibul Makan wal Makanan, saya minta kepada masing-masing kandidat untuk merespon maksimal 5 menit dari banyak harapan-harapan tadi. Maksimal ya 5 menit, 2 menit juga boleh. Silakan dari Prof. Masyukuri. Terima kasih Gus Haid. Pertama adalah terkait dengan struktur NU ya. Tadi ada tata kelola itu. Sebenarnya masih banyak kekurangan juga. Pertama adalah terkait dengan persoalan jabatan rangkap. Maaf, kalau sekjen, kalau sekarang itu banyak sekali cabang-cabang yang tidak mendapatkan SK, itu salah satunya juga faktor rangkap jabatan. Kalau seorang menteri menjadi sekjen, sulit. Jadi itu harus ada jelas, ada jabatan apa saja. Perlu ada pembaruan, yang dulu itu kan hanya kalau yang jabatan yang perlu ada pemilihan. Sekarang sebenarnya dilihat dari kerjaannya. Kalau kerjaannya memang sangat banyak, apalagi kemudian struktural itu harus terlibat langsung dengan pemerintah misalnya, itu ya harus jelas di situ, tidak bisa merangkap gitu ya. Itu yang harus diperbaiki. Yang kedua adalah terkait dengan persoalan ini pelaporan ya. Yang kemarin itu persoalan kan tentang keuangan misalnya ya. Tentang keuangan itu. Kita selama ini tidak ada mekanisme. Mestinya sebuah organisasi punya kode etik dan ada mahkamah etik. Sehingga orang-orang yang menyalahi aturan, apakah itu karena keuangan atau karena moral, itu harus diselesaikan. Tidak cukup hanya selesaikan nanti di kongres saja, nggak bisa. Karena kita sudah berdoa, Rabbana arinal haqqa haqqan wa arinal batila haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Itu tidak muncul di situ. Orang sudah jelas misalnya hanya karena udah kita baik-baikan aja, nggak enak. Itu kan nggak bisa ketahuan mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga nanti terulang lagi. Iya, ini harus ada kode etik ini. Itu. Jadi tahkim itu harus dihidupkan lagi sehingga orang jelas ini mana yang benar dan mana yang tidak. Ini yang dari struktur organisasi ya, ada dua itu. Yang ketiga adalah yang terkait dengan persoalan pelaksanaan program. Jadi tugas NU itu ada kalanya memang terlibat di dalam penyusunan public policy, dari memberikan input sebagai, kalau karena bukan partai politik adalah sebagai interest group, kalau bisa pressure group gitu ya. Sehingga bisa memaksa, ini harus ada kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Ini sekarang ternyata masih dikuasai oleh konglomerat-konglomerat. Itu ada. Kalau sekarang kan belum. Yang kedua adalah dari segi pelaksanaannya. Jadi ketika merumuskan public policy dan ketika melaksanakan public policy, dan ada 3 sebenarnya, perencanaannya, ketika melaksanakan, dan ketika evaluasi. Evaluasi itu secara kritis itu juga harus dilakukan. Ini yang absen begitu ya. Ini yang. Kemudian yang ketiga adalah saya masih sedih dengan persoalan pesantren karena itu adalah isi dari kita ya, dari NU itu. Saya bacakan ini, bisa dilihat di ini. Ini tahun 2002 ketika masih ada Pak Zainud Tauhid ini jumlahnya 4.800.000 santri.
Tetapi sejak 2 tahun ini menjadi 1.300.000 santri dari 4.800.000 dalam waktu 2 tahun. Ini mesti NU juga bertanggung jawab, Kementerian Agama bertanggung jawab juga. Kenapa bisa begitu? Kemarin saya ketika diskusi di mana, yang di Effendi Khairi itu sudah saya sampaikan, kebetulan yang menjadi moderator adalah direktur pesantren. Kok bisa begitu? Masa berapa? 3 juta turunnya dalam waktu 2 tahun. Iya. Nah. Lah ya makanya itu justru ketika ada dirjen pesantren, ada undang-undang pesantren, turunnya terlalu banyak. Dari 4.800.000 menjadi 1.300.000, ini bisa dilihat di situ. Ya bisa dilihat. Jadi ini persoalan yang 2 saya kira ini yang bertanggung jawab ya. Pertama adalah NU, yang kedua adalah Kementerian Agama. Kenapa bisa seperti itu? Terima kasih. Terima kasih untuk Prof. Masyukuri. Silakan lanjut. Amin. Oke, Pak Syukuri, Menteri Agama. Ini ada banyak sekali poin penting yang nggak mungkin saya abaikan dari para narasumber tambahan tadi ya, dari Kiai Kholis, Kiai Andi, Kiai Robikin, Kiai Zainud, Kiai Alex, semuanya ada poin penting yang saya catat. Dari Kiai Kholis, beliau tadi cerita tentang bagaimana kita melampaui konflik ya. Apapun konflik yang terjadi, kalau tadi sahabat Alex tadi mengatakan itu nature, di NU itu biasa konflik itu. Karena itu di dalam kesadaran para pemimpinnya, apapun konfliknya kita harus mampu keluar dengan baik, harus keluar dengan husnul khotimah kira-kira. Nah, di era sekarang konflik itu menjadi faktor negatif, bukan menjadi faktor positif. Akhirnya kita tahu sampai hari ini kita belum bisa keluar dari situasi itu dan kita terbebani. Generasi berikutnya pasti akan terbebani dengan citra negatif itu, bad management itu, sehingga kemudian semua tantangan yang akan kita hadapi, semua peluang yang tadi disampaikan Kiai Robikin itu akan muspro, akan hilang dengan percuma gitu. Nah, jadi memang ini perlu satu mekanisme yang tadi disampaikan Pak Masyukuri, yaitu bagaimana kita membentuk satu kelembagaan yang mampu keluar dari konflik. Al-khuruj minal khilaf tadi itu tidak bisa serta-merta kita menyalahkan para pihak, karena ternyata tadi kalau kata Kiai Robikin ada sesuatu skenario atau satu ketakutan terhadap NU. Jika NU itu membesar maka akan menimbulkan ancaman bagi yang lain. Nah, kenapa kita tidak cegat saja dengan ancaman itu? Karena siapapun pasti akan ngeri ya dengan jumlah NU jika kemudian itu dikombinasikan dengan kekuatan ekonomi dan kecerdasan, pasti semua orang akan takut. Tetapi kemudian ada satu tantangan justru bagaimana kita meyakinkan para pihak di luar NU bahwa besarnya NU, pinternya NU, kayanya NU itu bukan masalah bagi mereka. Itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skenario kemajuan Indonesia gitu loh. Nah, masalahnya adalah apakah kita cukup menjadi responsible stakeholder untuk negara ini? Apakah kita cukup menjadi pihak yang cukup bertanggung jawab untuk juga berpikir tentang elemen lain selain NU? Kita memikirkan minoritas seperti Gus Dur pikirkan, kita memikirkan tentang kelompok Tionghoa, kita memikirkan tentang kelompok-kelompok yang selama ini kita anggap sebagai oligarki yang merugikan NU. Nah, ini memang sesuatu yang harus dijawab dengan agak permanen dan sustain ya, karena tadi Kiai Andi Jamaro juga mengatakan bahwa kita selalu berpikir bahwa determinan faktor bagi NU ke depan itu adalah money. Money is power, tetapi kemudian bagaimana money itu sebenarnya juga menjadi bagian dari sesuatu kekuatan positif bagi gerakan NU. Saya tadi confident dengan jawaban dari Gus Yusuf yang memang saya kagumi. Beliau ini kiai yang membumi, tapi juga diterima di kalangan eksternal NU ya. Jadi beliau kiai bumi juga kiai langit. Tapi nggak boleh menang. Ya kalau menang dan kalah itu tergantung Pak Andi Jamaro tadi ya. Tergantung Pak Andi Jamaro. Kalau beliau menguasai lebih dari 50% lalu lintas suara. Jadi kita pasrahkan sebagian kepada Bang Andi Jamaro tadi. Nah, jadi begini. Tadi juga ada dari Bang Zainud Tauhid, Kiai Zainud Tauhid tentang prioritas ya. Prioritas apa yang mesti dikedepankan oleh setiap
pimpinan NU. Siapapun, saya kira itu bukan masalah siapa ketua umumnya, tapi ada prioritas yang harus selalu dibawa oleh siapapun pengurusnya. Dan itu bukan tanggung jawab pribadi saya kira, ini masalah kolektif. Saya tidak percaya hari ini ada orang hebat yang bisa dengan tangannya sendiri, dengan pikirannya sendiri itu menyelesaikan masalah NU. Musyrik itu hukumnya. Jadi saya lebih percaya pada namanya istimewa seperti malam hari ini, dengan segala kelengkapan pikirannya, dengan segala keluasan pengalamannya, dan saya kira itu hampir sempurna ya. Tadi itu cerita tentang semua tadi, saya kira kalau dibukukan menjadi satu korpus utama, blueprint NU, saya kira itu luar biasa. Bang Andi Najmi, saya memantau beliau punya Facebook, luar biasa. Gagasan-gagasan beliau ini luar biasa. Kan? Banyak sekali, tentang tata kelola, tentang kemudian historisitas kepemimpinan NU itu luar biasa. Beliau senior saya. Harus lebih tinggi dari itu. Nah, jadi saya kira begini, saya kira semua ketakutan tadi ya, ketakutan bahwa uang akan menentukan muktamar, saya kira kita tidak perlu besar-besarkan ya. Karena uang itu bisa datang dari siapapun. Karena NU ini kita harus sadari bahwa NU itu pihak yang pasti akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan di dalam maupun eksternal NU. Mau Taipan, mau politisi, mau presiden, mau siapapun. Kita sudah tahu bahwa struktur sosial kita ini, kemarin kita sudah diskusikan pada sesi sebelumnya, bahwa tidak menutup kemungkinan atau tidak mungkin kita menutup pintu komunikasi dengan pihak-pihak di eksternal NU. Tidak mungkin kita menjadi pihak yang mengisolasi diri untuk menjadi independen. Saya kira itu bisa diubah menjadi dua arah ya, dua arah komunikasi yang menurut saya bisa menjadi produktif, yaitu bahwa NU punya kepentingan besar, NU punya agenda besar, dan negara butuh NU. Taipan butuh NU. Jadi relasinya kita bikin menjadi relasi yang equal dan sepadan. Walaupun memang tidak mudah seperti yang disampaikan oleh Kiai Yanuar tadi. Tidak mudah untuk kemudian mengimplementasikan apapun ide-ide positif yang kita anggap sebagai ide terbaik pada kesempatan seperti malam hari ini. Tetapi kita yakin bahwa by experience dan by implementation kita akan menemukan satu corak terbaik bagaimana kita mengatur hubungan antara NU dengan kelompok di luar NU, baik itu negara maupun non-negara, sehingga kita bisa mengambil satu benefit yang optimum bagi NU. Tidak hanya sekedar kita mengatakan bahwa kita ini dalam posisi yang underdog atau posisi yang di bawah mereka-mereka yang kita anggap memiliki uang. Saya kira di NU udah banyak orang kaya ya, orang-orang yang saya kira bisa menjadi kelompok yang dengan niat baiknya, dengan keinginan untuk menjaga NU itu bisa membiayai muktamar itu sendiri. Ya. Kenapa kita harus bergantung pada eksternal untuk kemudian mengatakan bahwa NU itu bisa dijual ke mereka? Saya kira inisiatif seperti Bang Endin tadi untuk mengumpulkan kita semua, mungkin pada next levelnya bisa lebih luas lagi, itu bisa menjadi kekuatan baru yang bisa menentukan hasil muktamar. Ya. Tanpa kita bergantung kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap sebagai kelompok yang superior di atas kita. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Ketum Heri. Luar biasa, beliau mencoba merangkai dari gagasan-gagasan yang tersebar. Dan saya kira kesimpulannya yang agak saya bisa garis bawahi, bahwa memang, Gus Yusuf terakhir ya. Jadi memang beliau mengatakan duit itu ya determinan faktor, tetapi kita ingat NU itu organisasi keramat Pak. Ya, saya kira ya Kohar, ya Jabar, dan yang masih wiritan masih banyak. Ya keramat raya maksudnya. Nah Gus Yusuf ini unik beliau ya. Saya kira sosok yang sampai sekarang masih tirakat ini Gus Yusuf ini. Jadi kira-kira kalau ketua umumnya ahli tirakat itu tuh adem lah, kira-kira begitu harapannya nanti gitu ya. Tiwul. Ya, ngerowot dan seterusnya. Dan beliau 30 tahun jabat di PKB itu nggak pernah mau menjadi pejabat publiknya. Padahal kalau mau jadi anggota DPR tinggal milih dapil mana. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati nggak pernah mau. Ya kan? Nah saya kira ini menarik Bang Andi. Saya kira Bang Andi nggak tahu kan ini kan? Ya. Ahli tarekat, ahli tirakat, ahli tiraat. Silakan Gus Yusuf untuk merespon harapan-harapan besar para pembesar yang hadir pada forum malam hari ini. Yang pertama saya tentu terima kasih bisa hadir di forum yang luar biasa ini.
Karena banyak sekali insight, banyak sekali masukan-masukan yang luar biasa. Yang kedua, saya sering ditanya di beberapa forum PCPW, bahkan kemarin ketika saya diskusi di Kompas, redaktur Kompas itu langsung nodong saya, Gus, jenengan itu kan anak buahnya Caimin, jangan-jangan hanya diperintahkan masuk untuk mengkooptasi PKB, mengkooptasi NU ke PKB. Waktu itu saya jawab, Anda belum paham NU. NU itu terlalu besar untuk dikooptasi. Apalagi hanya partai politik. Negara saja tidak boleh mengkooptasi NU. Itu jawaban saya. Kita memang tidak akan berbenturan dengan pemerintah karena NU tidak ada riwayat oposisi. Tapi bagaimana NU ini nanti bisa menginfluence pemerintahan ini untuk menuju lebih baik. Artinya NU, PB dalam hal ini akan menjadi distributor untuk mendistribusikan kader-kader terbaik NU di semua lini. Ini nanti tugasnya NU. Dan itu sudah lintas partai kalau seperti itu. Ini yang akan menjadi tugasnya NU. Bagaimana nanti kita bisa mendistribusikan kader-kader terbaik NU di semua lini. Ini. Yang kedua, saya juga sering ditanya soal aturan perkum. Karena saya ini idah politiknya belum sampai 1 tahun. Iya. Saya sampaikan bahwa kalau muktamar besok itu kita berharap menjadi muktamar yang elegan, yang bermartabat. Kalau kita saling menjegal bisa kok. Gus Yahya nggak bisa nyalon karena dia pernah dipecat gitu loh. Diakui atau tidak, Gus Yahya itu sudah menerima surat pengembalian jabatan ketua umum. Artinya dia sudah pernah dipecat gitu loh. Pak Nazarudin juga punya persoalan dengan rangkap jabatan. Gus Salam pernah dipecat di PWNU bersama Kiai Marzuki. Semua punya masalah kalau kita pengen saling menjegal itu. Dan perkum ini kan bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah. Kenapa tidak kita kembalikan ke konun asasi? Para muassis itu sudah memberikan jalan yang baik. Kenapa dienggak-enggokkan hanya untuk kepentingan? Perkum ini kan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Dilalai di tengah jalan pecah kongsi. Itu aja persoalannya. Persoalannya kan itu aja gitu loh. Maka ketika PWPC mendukung, kita bisa kok bongkar perkum di muktamar. Selalu saya sampaikan itu di PWPC. Ini yang menjadi problem. Saya sepakat dengan Ban Andi tadi soal PMK. Saya kemarin ikut 5 hari di Cirebon. Kesimpulan saya apa? Kelamaan 5 hari itu. Karena yang hadir itu tokoh-tokoh semua. Dikungkung 5 hari. Ke depan nggak ada tokoh-tokoh potensial yang mau jadi pengurus NU kalau lewat itu. Maka itu menjadi upgrading. Masuk dulu upgrading. Dan ada yang namanya muadalah. Tadi, kalau yang sudah menjadi PC Ansor berapa kali, ini sudah muadalah. Yang sudah menjadi ketua sekolah di Ma'arif, ini sudah bisa otomatis nyalon. Persoalan nanti di upgrading, monggo kita tingkatkan bareng-bareng. Ini yang terpenting. Saya juga sepakat dengan Bang Heri, kita harus menyampaikan bahwa NU ini friendly, semua harus bisa menerima, bukan menjadi musuh. Dengan dunia usaha kita harus juga welcome, dengan pemerintah kita welcome, dengan siapapun. Kita bukan musuh, bukan ancaman kepada siapapun. Ayo kita berkolaborasi secara elegan. Elegan. NU ini 60 juta loh. Jangan hanya dipandang ketika mau pemilu saja. Hari ini 60 juta itu pasar yang potensial. Yang bisa kita kerjasamakan. Saya sering berikan contoh ketika di PWPC itu. Saya ketemu pas bosnya Jarum mampir ke rumah. Saya bilang, Pak, pesantren yang belum mengharamkan rokok, ini hanya NU, saya bilang itu. Coba sampean lihat dimanapun. Iya, terus maksudnya gimana Gus? Ini mumpung pesantren kita ini belum mengharamkan rokok, you mau kasih apa ke pesantren? Saya bilang gitu. Ini 15.000 loh santri saya bilang gitu. Separuhnya ngerokok, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, apa yang bisa kita bantu? Kita mau bikin gor, tempat olahraga anak-anak santri. Oke, kita bantu Gus.
Langsung itu seminggu jalan. 1,5 miliar tanpa proposal. Itu hanya santri 15.000, Pak. Apalagi kalau yang ngomong ketua umum PBNU 60 juta. Masa kita hanya bayar terus, cuma dapat batuknya saja. Cuannya enggak merebel blas. Enggak merebel blas ke NU. Ini yang perlu kita bicarakan dengan mereka, karena NU ini pasar. Iya, bakunya dari orang NU, pasar. Jangan hanya kita menjadi objek, tetapi bagaimana NU bisa menjadi subjek di dalamnya. Belum kita ngomong sarung, belum kita ngomong peci. Sarung itu berapa? Kita 60 juta, 30 juta lah minimal yang beli sarung. Yang kaya siapa? Bahasuan, Mbak Alawi semua itu. Itu enggak ada satupun produk milik pesantren, milik NU. Lah ini ya, ini yang perlu kita tambang bersama-sama. Potensi ekonomi ini yang harus bisa dirasakan oleh semuanya. Nggak usah muluk-muluk sampai ke mana, ke tambang dan lain sebagainya. Kalau memang tambang itu nanti kita kelola, ya ayo kita kelola secara transparan, secara terbuka. Ini yang nanti manfaatnya juga kembali kepada NU. Tapi memang ini berat, tugas kita bersama. Maka kuncinya terakhir yang selalu saya sampaikan bahwa besok itu kuncinya adalah kolaborasi, bukan lagi dominasi. Siapapun kader-kader NU yang potensial dimanapun kita tarik kembali dan kita fungsikan pada posnya masing-masing. Itu saja mungkin tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Yusuf untuk respon yang saya kira cukup singkat tapi mengcover semuanya, syamil kamil ya. Dan Bapak Ibu sekalian, para senior, saya sedikit nambahin aja biar kan kalau kita mau milih itu kan harus cetok ya, harus jelas. Gus Yusuf ini memang sejak muda ditakdirkan agak jadab, ya gondrong. Zaman yang lain ngaji habis dari Lirboyo mimpin demo. Anehnya, walaupun mimpin demo, Gus kuliah di mana Gus, kata Pak Bang Din nanya, kuliah di mana Gus Yusuf itu katanya. Tapi aktivis PMI Jogja, Semarang ngumpulnya di rumah Gus Yusuf. Coba itu kuliah apa di atas kuliah namanya itu Pak? Nah termasuk di kerusuhan 98 itu kan hampir semua kan satu etnis kan menjadi musuh bersama ya, common enemy. Di Jakarta ya kita tahu. Nah di Magelang salah satu kenapa Cinanya aman itu karena beliau pasang badan. Beliau di atas panggung mengatakan pokoknya kalau sampai ganggu ini ngadepin kami ya, tentu enggak beliau sendiri dengan pidatonya di kelenteng. Saya kira itu yang membuat the little Gus Dur ini, spiritnya little Gus Dur ini ada di beliau. Dan satu yang saya kira perlu saya ungkapkan di sini, Gus Yusuf ini ketika mohon maaf ada bukan konflik atau permainan di PKB antara Gus Dur dan Caimin di era itu, beliau termasuk die hardnya Gus Dur Pak. Tetapi kenapa selamat ketika pergantian ke Caimin sampai sekarang? Ini kan artinya kedewasaan dalam mengelola konflik beliau sudah jalani. Tidak hanya praktek, tidak hanya teori Pak, tapi beliau jalani. Nah dalam konteks itu saya kira kita tentu tidak sendiri Gus Yusuf. Saya setuju dengan Pak Heri dan para calon ketua umum yang lain. Kita butuh bersama hari ini. Gus Yusuf sudah membuka tangan. Tidak hanya untuk satu partai, tapi NU untuk semuanya. Saya kira itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan sebagai pembawa forum pada malam hari.